Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baik Ibrahim dengan PN 24351023. Sini saya akan jelaskan codingan dari project evaluasi akhir semester OES Sains Data. Di sini saya membuat dengan dataset nomor 2, yaitu diabetes.csv sesuai pembagian NPM digit terakhir di soal 2 dan 3. Kebetulan NPM saya 3, jadi saya ambil dataset nomor 2 sesuai ketentuan, yaitu 2 diabetes.csv. Sini tentang proyek saya, itu proyek ini bertujuan membangun model machine learning untuk memprediksi apakah seorang berisiko diabetes atau tidak berdasarkan indikator kesehatan seperti BMI, tekanan darah tinggi, kolesterol, usia, gaya hidup, dan kondisi kesehatan umum. Di sini sesuai dengan alur kerja, yang pertama itu eksplorasi data, pembersihan dan transformasi data, pemilihan model, pelatihan dan evaluasi model, interpretasi hasil. Di sini yang codingan pertama yaitu ini semuanya import yang saya gunakan pada codingan saya. Pertama itu import pandas, numpy, matplotlib, pyplot, yaitu Seaborn. Yang lain ini mengikuti. Terus ini perlengkapan barang alias import semua library yang bakal dipakai sepanjang notebook. Yang saya gunakan ini itu pandas dan numpy buat olah data, matplotlib dan Seaborn buat bikin grafik. Sisanya dari sklearn buat keperluan machine learning. Split data, scaling, beberapa algoritma klasifikasi, sampai metrik evaluasi. Ini ada random state sama dengan 42, sengaja di set biar hasil split data dan training model konsisten setiap kali notebook ini dijalankan ulang. Jadi gak random-random. Hasilnya bisa direproduksi. Terus yang kedua ini adalah codingan untuk menghubungkan dengan file drive saya yang udah saya masukkan dataset diabetes.csv ini. Di sini bagian dataset sains data. Nih, ada nih codingannya. Terus di sini codingan selanjutnya ini memuat dataset untuk membaca dataset yang telah saya masukkan ke drive Google saya ini. Terus pembersihan, konversi BMI ke numerik. Terus yang kedua di sini encoding, ubah kategori teks menjadi angka. Di sini codingannya. Terus yang handling missing values, isi nan dengan median. Dan outputnya ini, info dataset setelah pembersihan. Sini, track index 80 entries 079 data kolom. Di sini semua isinya, yang dataset yang telah dibersihkan. Terus ini tabelnya. Penjelasannya daripada hardcore satu pack doang yang bikin error kalau dijalankan di komputer oleh orang lain. Di sini saya bikin daftar kemungkinan lokasi file CSV-nya, terus dipilih yang memang ada file pakai OS Pad Exist. Notebook ini dipindahkan ke Google Colab, tinggal sesuaikan saja. Ini sesuai dengan penjelasan saya yang di atas ini, yang mengarahkan ke file Google Drive saya. Terus yang pertama di sini eksplorasi data atau EDA. Sesuai instruksi soal poin 3A, langkah pertama adalah mengeksplorasi struktur dataset dulu sebelum sentuh-sentuh apapun. Tujuannya supaya kita tahu tipe data tiap kolom, terus ada berapa banyak data hilang dan keanehan apa saja ini datanya. Terus di sini pernah df info, terus df descript. Ini outputnya. Dataset yang sebelum dibersihkan. Terus ini di statistiknya, kolom statistiknya. Penjelasannya yaitu definisi ini kayak KTP dari dataset, kelihatan tipe data tiap kolom dan ada beberapa baris yang valid, non null, yang langsung mencurigakan. Kolom seks, BMI, height, BP, dan diabetes punya tipe data objek alias teks campur angka. Padahal seharusnya semua kolom ini numerik. Ini biasa tanda ada nilai aneh atau teks nyasar di kolom tersebut. Descript include
Sebelumnya al, membantu melihat ringkasan statistik sekaligus untuk kolom numerik dan kategorikal sekaligus. Terus ini codingan selanjutnya itu jumlah data hilang. Terus nilai unik pada kolom yang tipe data objek. Sini codingannya. Terus rentang nilai kolom H. Dan outputnya ini jumlah data hilangnya. Kelihatan semua di sini. Terus nilai unik pada kolom yang tipe datanya objek. Terus ini hasilnya semua. Terus rentang nilai kolom H. Terus penjelasannya itu kolom seks isinya campuran 00, 10, 20, dan teks mail nilai 20. Ini aneh karena jenis kelaminnya harusnya cuma 2 kategori. 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Kolom BMI ada beberapa baris yang isinya tanda tanya dan unknown. Alih-alih angka ini jelas representasi data hilang yang disamarkan dalam bentuk teks bukan nan biasa. Kolom hack BP isinya campuran 00, 10, dan teks yes yang seharusnya artinya dengan 10. Yang keempat itu kolom diabetes. Target ini yang paling berbahaya kalau tidak hati-hati. Ada 7 varian penulisan untuk cuma 2 makna, tidak diabetes atau diabetes. Yaitu F false artinya tidak diabetes dan true artinya positif diabetes. Kalau cuma di mapping T 1 F 0 saja seperti 60%, maka baris dengan false true positif bakal jadi none. Dan kalau asal diisi pakai median, label targetnya jadi rusak atau salah. Ini bug serius yang sudah saya perbaiki di tahap pembersihan. Kalau H punya nilai min 5.0, usia nggak mungkin negatif. Dan 99.0 di luar rentang kategori usia 1-13 dipakai dataset ini. Kode 99 biasanya berarti tidak diketahui atau menolak menjawab. Dalam survei kesehatan macam ini, jadi ini juga perlu dianggap data tidak valid. Semua temuan ini akan saya bersihkan satu persatu di langkah berikutnya. Yang kedua itu pembersihan data atau data cleaning. Terus yang pertama itu kolom sek, membersihkan data pada kolom seks standarisasi ke 0/1. Terus yang pembersihan lanjutnya di kolom BMI. Ini codingannya ya, clean. Terus kolom hack BP, terus kolom H, kolom diabetes, sekalian perbaikan logika pemetaan. Terus ini outputnya, yaitu jumlah NaN per kolom setelah distandarisasi, H menjadi 2, D type menjadi INT64, jadi total baris keseluruhannya tersisa 80 baris. Terus selanjutnya imputasi missing value. Di sini X BMI gen numerik kontinu ordinal isi dengan median. Seks biner ini dengan modus. Memastikan kolom diabetes bersih. Sini untuk ini codingan untuk memastikan kolomnya benar-benar bersih. Sini outputnya itu baris awal 80, baris dibuang karena target tidak valid. 0 berarti tidak ada. Berarti jumlah NaN per kolom setelah diimputasi jadi 0, total nilai hilang tersisa. Terus ini kolomnya sudah dibersihkan. Terus untuk fitur kan target saya isi nilai hilang pakai median untuk H, BMI, dan Gen Health. Median dipilih bukan median karena lebih tahan terhadap outlier pencilan untuk seks yang sifatnya binar 0, 1. Saya isi pakai modus nilai paling sering muncul karena nggak masuk akal mengisi data binar dengan angka desimal hasil rata-rata. Khusus untuk kolom target diabetes, saya sengaja tidak mengisi dengan median untuk modus. Soalnya ini target label kalau diisi sembarangan bisa merusak pembelajaran model. Model jadi belajar dari label yang sebenarnya kita karang sendiri. Untungnya karena fungsi standarisasi di langkah sebelum sudah menangkap semua varian penulisan, F false, F, T true, T positif, hasil cek di atas menunjukkan tidak ada baris yang harus dibuang. Seluruh 80 baris datanya masih utuh. Terus codingan selanjutnya itu verifikasi distribusi kelas target setelah dibersihkan. Terus ada juga kolom verifikasi statistik deskripsi setelah dibersihkan. Sini outputnya. Ini kolomnya. Terus penjelasan kodenya ini langkah verifikasi terakhir sebelum lanjut. Hasilnya menunjukkan distribusi kelas target relatif seimbang. Sekitar 51% tidak diabetes
dan 49% diabetes. Jadi kita nggak perlu teknik khusus untuk menangani imbalance kelas seperti smooth atau kelas weighting. Semua kolom sekarang juga sudah numerik penuh. Lihat di deskripsi di atas, semua kolom kebaca rapi tanpa error. Tandanya pemberian data sudah berhasil. Terus selanjutnya deteksi outlier, pencilan. Nah, setelah data bersih dari nilai yang tidak valid, baik juga untuk melihat sebaran data numerik via box plot. Siapa tahu ada pencilan ekstrim yang perlu diperhatikan walau tidak harus selalu dibuang. Sini outputnya, ini hasil apanya, datanya. Box plot ini bantu kita melihat sebaran data secara visual. Kotak di tengah menunjukkan rentang 25% sampai 75% data IQR. Garis tengah di kotak itu median dan titik di luar kumis box plot adalah kandidat outlier pada kasus ini. BMI, Health, dan PC Health punya beberapa titik yang agak menjulang ke atas, tapi itu wajar untuk data kesehatan. Misalnya BMI tinggi karena obesitas, atau ada melaporkan banyak hari sakit fisik mental dalam sebulan. Jadi outlier ini tidak saya buang karena masih mempresentasi kondisi nyata, bukan kesalahan input. Terus yang ketiga ini transformasi data dan fitur engineering. Bagian ini saya bikin 2 fitur baru dari fitur yang sudah ada supaya model punya sudut pandang tambahan yang lebih bermakna secara medis dibanding fitur mentahnya saja. Yang pertama itu kategori BMI. Yang kedua fitur skor risiko gaya hidup. Di sini menghitung risiko perokok, alkohol, tidak olahraga, kurang buah, kurang sayur. Sini hasilnya itu distribusi kategori BMI-nya. Sini terus ada kolomnya juga. Terus yang keempat itu eksplorasi statistik dan visualisasi data. Sekarang data sudah bersih dan lengkap fiturnya. Saatnya benar-benar melihat data lewat visualisasi untuk menemukan pola dan insight awal. Di sini hasil outputnya. Histogram ini menunjukkan sebaran masing-masing fitur numerik utama. Garis lengkung KDM membantu melihat bentuk distribusinya. Sekilas, BMI cenderung menumpuk rentang 25-32 kategori overweight obes. Sedangkan men health dan fish health jumlah hari merasa kurang sehat dalam sebulan kebanyakan menumpuk di angka 0 dengan beberapa orang melaporkan angka cukup tinggi. Pola yang wajar untuk data survei kesehatan. Kebanyakan orang sehat saja, sebagian kecil melaporkan masalah cukup signifikan. Terus di sini ada output yaitu distribusi kelas target diabetes. Di sini perbandingan antara orang yang tidak diabetes dan diabetes. Setelah dikonfirmasi visual dari yang sudah kita cek sebelumnya, data saya cukup seimbang antara kelas tidak diabetes dan diabetes. 41 versus 39 dari total 80 responden atau sekitar 51% versus 49%. Ini kabar baik karena kita bisa pakai metrik akurasi tanpa perlu khawatir bias ke kelas mayoritas. Walaupun saya tetap akan lihat precision, recall, dan F1 score juga supaya evaluasi lebih lengkap, apalagi karena konteksnya medis, di mana melewatnya kasus diabetes false negatif itu cukup beresiko. Di sini ada tabel metrik korelasi antar fitur termasuk target diabetesnya. Di sini korelasi tiap fitur terhadap target diabetes yang telah diurutkan. Jelasan kodenya, heatmap korelasi ini menunjukkan seberapa kuat hubungan linear antar fitur termasuk hubungan tiap fitur dengan target diabetes. Lihat kolom baris paling kanan bawah. Dari hasil di atas, fitur yang punya korelasi paling kuat dengan diabetes adalah HEC BP, tekanan darah tinggi, Gen Health, kondisi kesehatan umum, default, kesulitan berjalan, age, usia, HEC kolesterol tinggi, dan BMI. Ini masuk akal secara medis. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan obesitas memang dikenal sebagai faktor risiko utama diabetes tipe 2. Terus di sini codingan untuk menampilkan output proporsi penderita diabetes per kategori BMI-nya. Di sini ada underweight, normal, overweight, dan obes. Terus grafik ini menerjemahkan fitur engineering BMI kategori. Jadi insight yang gampang dibaca. Makin tinggi ke BMI seorang, makin tinggi juga proporsi menderita diabetes dari 0% pada kategori underweight, naik ke 15% pada normal, 42% pada overweight, di sini 38,9, terus sampai 66,7
Pada obes ini pola ini jelas mendukung BMI sebagai salah satu prediktor penting diabetes, sekaligus menunjukkan kartu fitur BMI kategori yang kita buat tadi memang berguna untuk storytelling data. Terus untuk pemilihan model pada soal yang 3B, jenis masalah ini adalah masalah klasifikasi binary classification. Memprediksi apakah seorang yang termasuk kelas 0 tidak kelas 0 ini tidak diabetes dan 1 untuk diabetes berdasarkan fitur-fitur kesehatannya. Algoritma yang dipilih daripada langsung pakai satu algoritma saja, saya bandingkan 5 algoritma klasifikasi yang berbeda. Karakteristik supaya bisa melihat mana yang paling cocok untuk data ini. Nih, karena logistik regression dan sensitivitas terhadap skala fitur, semua model akan dibungkus dalam pipeline bersama standar scalar supaya perbandingannya adil. Di sini fitur yang dipakai itu teks normal obes, sebetulnya hanya ringkasan dari BMI yang sudah ada secara numerik. Jadi kalau diikutkan infonya jadi double redundan dengan BMI. Terus untuk pelatihan dan evaluasi modelnya, pada soal 3C, karena ukuran dataset kecil cuma 80 baris, saya pakai 2 tahap evaluasi supaya hasilnya lebih bisa dipercaya. Yaitu pada data latih untuk membandingkan kestabilan performa kelima model. Evaluasi akhir pada data uji test set yang sama sekali belum pernah dilihat model untuk simulasi performa di dunia nyata. Di sini tabelnya, yaitu membagi data lebih jadi 5 bagian, lalu setiap algoritma dilatih dan diuji 5 kali bergantian. Setiap kali bagian jadi data uji mini dan 4 bagian sisanya jadi data latih. Ini lebih meyakinkan dibanding cuma 1 kali split, terutama untuk dataset kecil seperti ini. Karena hasilnya nggak terlalu bergantung pada kebetulan pembagian data, dipilih sebagai metrik utama pengurutan karena metrik ini mengukur kemampuan model membedakan kelas diabetes dan tidak. Secara keseluruhan tidak tergantung pada satu threshold tertentu saja. Terus ini perbandingan performa model. Terus ini tabel akurasi, precision, recall, dan dropouts-nya. Terus untuk selanjutnya di sini ada conversion metric logistic regression. Di sini untuk membongkar apa saja model tebak dengan benar dan salah dalam bentuk tabel 2x2. Sumber vertikal adalah kondisi sebenarnya, sumber horizontal ada prediksi model, diagonal dari kiri atas kanan bawah menunjukkan prediksi yang benar. Tidak diabetes ditebak tidak diabetes, diabetes ditebak diabetes. Sedangkan dua kotak di luar diagonal menunjukkan kesalahan false positif, sehat ditebak diabetes. Dan yang lebih perlu diwaspadai di konteks medis, false negatif, orang yang sebenarnya diabetes tapi malah ditebak sehat. Bisa berakibat fatal kalau dipakai sungguhan tanpa pemeriksaan lanjutan. Terus ini kurva ROC, perbandingan semua model. Terus di sini untuk menggambarkan trade-off dan true positive rate saja. Kemampuan mendeteksi kasus diabetesnya saja di sini. Terus interpretasi dan penyajian hasilnya untuk soal di 3D, langkah terakhir adalah menggali fitur mana yang paling berperan dalam kondisi prediksi model, lalu menyimpulkan hasilnya. Di sini outputnya itu logistic regression tidak punya atribut fitur importance secara langsung. Karena model terbaik random forest berbasis pohon keputusan, kita bisa langsung mengintip beberapa besar kontribusi tiap fitur lewat atribut. Semakin besar nilainya, semakin sering dan semakin signifikan fitur tersebut dipakai oleh penpohon di dalam random forest untuk memisah kelas diabetes atau tidaknya. Dari grafik ini, BMI, HP, default, dan Genhart muncul sebagai 5 fitur paling berpengaruh. Sangat konsisten dengan temuan di heatmap korelasi sebelumnya. Dan juga sejalan dengan pengetahuan medis umum bahwa obesitas usia, tekanan darah tinggi, dan mobilitas fisik dan kesehatan dan kondisi kesehatan yang umum memang faktor risiko utama diabetes tipe 2. Oke, sekian dari penjelasan codingan project evaluasi akhir semester data saya.
yang menggunakan dataset nomor 2 yaitu 2 dari diabetes.csv. Mohon maaf apabila banyak salah kata saya dalam penyampaian dalam menjelaskan codingan saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.